oleh Bapa, perasaan ditarik oleh Bapa. Amin. Kemudian penyerahan anak, ampuni dosa, pakai dia, pulihkan dia. Kelak kalau nanti anakmu akan kurus menikah juga, Tuhan tolong supaya semua lancar. Amin. Dia menjadi pelayan Kristus yang Amin. penuhi rasa dengan Roh Kudus sehingga anakmu kuat di dalam Tuhan. Amin. Akhirnya Tuhan, hamba membaptiskan anak Razan Abdul Rahmat Supriyanto dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama. Kau mengenal anakmu Iskandar. Dia seorang muslim yang kemudian karena belas kasihan, karena kemurahan dalam pergumulan panjang, problema panjang yang dihadapi oleh rumah tangga, tapi engkau Allah menemukan dia, engkau mencapai hatinya. Betapa berharga Pak Iskandar di matamu. Engkau mati di Golgota untuk dia juga Tuhan. Darahmu tercurah, dagingmu hancur-hancur untuk saudara Iskandar. Dia orang berdosa Tuhan. Ampunilah dosa-dosanya. Dia telah menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hari ini dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Siapakah hamba yang berhak membaptis? Hamba hanyalah hamba tidak berguna. Ini parah nih. Ini parah nih. Kalau kau lakukan pendekatan laki-laki dan perempuan begini kan sukacita. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia, semua di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat. Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Ketemu orang Kristen, lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana, tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal. Maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab. Mereka hanya pikir HAM. Mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama pendeta Mel Atok ya, itu tidak mau berdebat dengan Kodondi. Saya nggak tahu alasannya apa, apakah karena memang terlalu sibuk, atau yang kedua, dia sadar bahwa berdebat dengan Kodondi tidak akan menguntungkan dirinya. Yang ada salah-salah dipermalukan, salah-salah jemaatnya akan berkurang. Untuk itu, pendeta Mel Atok tidak meladeni ya, tidak meladeni tantangan dari Kodondi. Dan di sini, pendeta Mel Atok memilih teman-teman, memilih memberikan tanggapan kepada pihak muslim, kepada Kodondi dengan cara mulai menampilkan murtadin-murtadin. Nah, ini yang lucu ya. Jadi pendeta Mel Atok nggak mau kalah teman-teman. Selama ini kan kita tahu, berkat diskusi-diskusi yang ditampilkan oleh pihak muslim dan Kristen selama ini, debat-debat yang kita lihat di medsos, ini membuat banyak orang yang memutuskan untuk mualaf. Sudah tidak terhitung berapa banyak orang yang mualaf setelah berdiskusi. Untuk itu pendeta Mel Atok ini nggak mau kalah. Karena selama ini kan selalu dibilang mana orang yang berhasil dimurtadkan. Apa bentuk keberhasilan dari pendeta Mel Atok gitu. Nggak ada yang dia murtadkan kan begitu. Banyak orang yang meragukan kemampuan Mel Atok untuk meyakinkan pihak muslim agar mau pindah keyakinan ke agama Kristen. Nah, untuk ini pendeta Mel Atok ya menghadirkan dua murtadin yang dia baptis. Nah, ini dia baptis langsung. Ya, ada dua murtadin yang dia baptis langsung, yang dia ajak untuk naik ke panggung
untuk sharing, memberikan kesaksian bagaimana mereka murtad kepada para jemaat. Nah, jadi ini seru nih teman-teman. Ini kok makin hari udah mirip Yusuf Manubulu nih lama-lama pendeta Mel Atok ya. Saya cukup miris. Kalau dulu pendeta Mel Atok ini kita lihat adalah pendeta yang cukup bijaksana dan dia sadar bahwa lebih bagus dia mengkritisi internalnya. Bahkan sangat melekat sama kita pernyataan Mel Atok yang mengatakan di mana ada kantong Kristen, di situ kemerosotan moral terjadi. Itu viral luar biasa. Bahkan sampai masuk berita. Masuk berita teman-teman, saking viralnya. Tetapi makin ke sini, saya melihat bahwa pendeta Mel Atok ini makin mirip Polikarpus juga lama-lama. Ya mungkin karena terus-terusan ya, ditanyakan oleh jemaatnya, Pak itu gimana Pak? Pak nggak maukah Anda berdebat Pak Pendeta? Pak Mel, bantulah kita, ini di medsos, kita babak belur. Itu si Juma, si Dondi, Nadar, dan sebagainya gitu kan. Tentu saja Mel Atok itu pasti ditanyain terus oleh jemaatnya. Tetapi dia sadar gitu, diskusi ini bahaya. Pemahaman dia tentang Islam nggak ada. Artinya dia nggak bisa nyerang, cuman bisa bertahan. Kalau dia bertahan, mampus juga salah-salah. Karena kan kita tahu, kemampuan para pendeta ya kurang lebih ya itu-itu aja kan. Jawaban mereka itu-itu aja. Begitu diberikan data, AIO gitu kan. Kebingungan. Jadinya Mel Atok kita lihat, ini mulai nih, untuk meyakinkan kepada jemaatnya, bahwa yang dia lakukan itu udah benar gitu. Nggak usah debat, tapi fokus dengan pengajaran, itu udah benar. Buktinya apa benar? Ada yang berhasil dia murtadkan. Dia harus tampilkan bukti kan begitu. Bukti bahwa apa yang dia lakukan ini ada hasilnya. Untuk itu dia hadirkan murtadin ya. 2 orang, nggak tanggung-tanggung teman-teman. Dalam satu kesempatan 2 murtadin langsung. Mungkin untuk meyakinkan orang. Jadi ada 2 murtadin, yang satu namanya Iskandar, yang satu namanya Rajan. Kalau tidak salah ya, Rajan. Oke, kita coba dengarkan dulu kesaksian 2 murtadin ini. Apakah ini murtadin benaran, ataukah kafir dari lahir, yang disetting jadi murtadin, seperti di tempat Ucup Mabuk Mulu. Nah, kalau Ucup Mabuk Mulu kan gitu. Yang jelas-jelas lahir Kristen, disulap jadi murtadin. Itulah masuk penjara. Kan endingnya masuk penjara, karena membuat cerita palsu. Nah, kalau pendeta Mel Atok bagaimana? Coba kita dengarkan dulu ya. Saya bersyukur bahwa pada saat ini saya bersama 2 saudara saya. Di sebelah kiri saya ada seorang mantan Islam, sebelah kanan saya juga seorang mantan Islam, ya. Dan keduanya memiliki kesaksian yang sangat luar biasa, kesaksian yang nyata. Dan sepanjang kesaksian ini juga akan ada bukti-bukti bahwa mereka memang mantan Islam, mereka bukan orang Kristen. Ini perlu saya tekankan karena hari-hari ini di sosial media kan kita lihat ada orang yang katanya mantan ustadz lalu jadi Kristen, tapi setelah dicek ternyata tidak, atau sebaliknya ada yang ngaku-ngaku mantan pendeta lalu kemudian pindah agama, bahkan ngaku-ngaku jadi ustadz, tahu-tahu teman-temannya bongkar ini bukan pendeta. Ini kan memalukan. Ya, saya memang mau memberi edukasi ya kepada orang Indonesia bahwa Islam misalnya itu agama yang besar di Indonesia, ya bahkan dunia. Kristen kalau di Indonesia tidak sebesar Islam, tetapi di dunia ini agama besar. Dan agama-agama sebesar ini tidak perlu didukung dengan kesaksian-kesaksian palsu. Ya, saya juga tidak terlalu tertarik orang seada-adanya orang masuk Kristen lalu saya ajak kesaksian, saya tidak mau. Kedua saudara saya ini dari begitu banyak orang Islam yang saya baptis, malam ini mereka 2 saya minta untuk kasih kesaksian dan saya uji dulu semua fakta-fakta yang ada, pengalaman pribadi. Jadi tidak serta-merta kasih kesaksian lalu ternyata omong kosong. Nah itu saya tidak mau.
Kristen tidak butuh dukungan kesaksian-kesaksian model begitu. Kristen butuh kesaksian yang asli, ya. Karena kemarin kalau kita nonton perdebatan Pendeta Esther Soleh, Budi Asalif versus Dondetan dan tim, di situ kan di akhir perdebatan katanya ada yang mu'alaf. Tahu-tahu setelah diprotes oleh Pendeta Ezra Soru mulai kebuka di media. Saya nonton di channel Pil Pahit, ternyata polemikus Islam Jawa Timur meminta klarifikasi karena setelah dicek itu sudah mu'alaf, lalu disahadatkan lagi. Ternyata saya juga baru tahu di hukum Islam itu tidak boleh begitu. Jadi jangan mau bikin settingan seperti itu untuk seolah-olah mendongkrak kebesaran agama Islam. Menurut saya agama Islam agama besar, tidak perlu didukung dengan settingan-settingan seperti itu, ya. Atau sebaliknya Kristen juga begitu. Nah, ini yang saya maksudkan dengan edukasi. Nah, ada dua saudara kita. Yang pertama sebelah kiri saya, silakan Bapak memperkenalkan diri dan sedikit riwayat saudara waktu masih Islam itu bisa disampaikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan memperkenalkan nama saya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu semua saudara-saudara saya, baik yang di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan, semua umat Allah. Saya ingin menyapanya bahwa saya saat ini bersama Bapak Pendeta Mel Atok dan teman saya Rajab. Ya, baik Pak Rajak, nama saya Iskandar, nama lengkap saya adalah Iskandar Ahmad Saleh. Jadi saya itu berasal dari seorang muslim yang pada waktu itu cukup taat. Jadi setelah saya mendengar apa yang dikhotbahkan di gereja Amazing Grace melalui Bapak Pendeta Mel Atok, jadi saya menyimpulkan bahwa saya itu kok punya rasa atau perasaan semacam ada yang menarik saya. Jadi pada saat itu juga saya mengambil keputusan untuk dibaptis. Dan ayah saya itu adalah seorang kiai haji, di mana beliau adalah pemuka agama di satu kompleks atau satu kelurahan di kampung saya di Nusa Tenggara Timur. Dan mama saya juga seorang haji. Dan adik-adik saya juga semua masih taat dalam beragama dan mematuhi segala syariat-syariat atau hukum-hukum Islam yang berlaku pada saat ini. Dan saya pada waktu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya itu pernah loh Pak, saya itu pernah dihujat, diintimidasi. Bahkan saya sampai dikatakan seperti ini Pak, oh si Iskandar Ahmad Saleh itu kayaknya kesaksiannya itu kayaknya dia dibayar loh. Makanya dia sampai berani seperti itu. Ada oknum-oknum tertentu yang berkata seperti itu. Kemudian, oh si Iskandar Ahmad Saleh itu kayaknya dia masuk Kristen tuh karena mengikuti istrinya. Kira-kira ada oknum-oknum tertentu yang tidak suka, memang pada dasarnya sudah tidak suka dengan saya. Makanya sampai pada hari ini juga motivasinya memang tidak suka. Dan sampai hari ini juga masih tidak suka. Bahkan saya pernah Pak, ke rumah saya Pak, itu kalau saudara-saudara saya ketemu sama orang-orang yang memang dasarnya tidak suka saya, itu saya disuruh mereka menyuruh saudara-saudara mengusir loh. Mengusir, bahkan lempar saja. Itu saya dengar, saya sakit hati. Jadi saya bilang kepada saudara-saudara saya atau orang-orang tua saya, tolong jangan benci saya. Tolong jangan benci saya, tolong jangan benci saya. Sebab nanti kalau suatu saat, kalau ada apa-apa, misalkan saudara saya sakit atau orang tua saya sakit, itu yang mengurus mereka itu nanti kan saya yang ngurus, anak kandung. Mana ada orang lain yang mau berkontribusi dalam mengurus kakak saya atau adik-adik saya atau seorang tua saya yang pada saat nanti akan mengalami kesakitan. Nah mungkin dari saya untuk sementara demikian dulu. Siap. Jadi itu pengalaman menarik dari seorang Iskandar Ahmad Saleh. Supaya jangan pikir ini kesaksian bohong, tunjukkan dulu video ketika saya membaptis saudara Iskandar Ahmad Saleh. Berikut adalah video ketika saya membaptis
Saudara Iskandar Ahmad Saleh. Silakan videonya supaya pemirsa bisa lihat ini kesaksian bukan bohong. Silakan. Bapa di sorga, engkau mengenal anakmu Iskandar Tuhan. Dia seorang muslim yang kemudian karena belas kasihan, karena kemurahan dalam pergumulan panjang, problema panjang yang dihadapi oleh rumah tangga. Tapi engkau Allah menemukan dia, engkau mencapai hatinya. Betapa berharga Pak Iskandar di mata. Engkau mati di Golgota untuk dia juga Tuhan. Darahmu tercurah, dagingmu hancur-hancur untuk saudara Iskandar. Dia orang berdosa Tuhan. Ampunilah dosa-dosanya. Dia telah menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hari ini dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Siapakah hamba yang berhak membaptis? Hamba hanyalah hamba tidak berguna. Tapi sebenarnya Yesus sendiri yang telah memilih anakmu, menyelamatkan anakmu, dan akan memakai anakmu secara dahsyat dan luar biasa. Jadikan dia kepala keluarga yang takut akan Allah, menjadi teladan bagi istri anak-anak, dan dimanapun dia berada, dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Setelah ini pasti ada tantangan, ada persoalan, tapi biarkan prinsip sekali Yesus tetap Yesus ada dalam diri anakmu Pak Iskandar. Terima kasih banyak Bapak Iskandar. Akhirnya ya Tuhan, akhirnya Tuhan hamba membaptiskan anakmu Bapak Iskandar As-Saleh ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Ya, jadi itu kalau bikin kesaksian harus data lengkap ya. Kami tidak mau bikin kesaksian palsu karena sekali lagi bahwa apa ya, ini bicara tentang agama, bicara tentang iman, bicara tentang Tuhan Allah. Jangan pakai yang aneh-aneh, kami tidak mau begitu ya. Seperti kemarin, saya ini omong nih edukasi untuk semua, baik Kristen maupun non-Kristen. Khususnya saudara-saudara saya Islam, saya ingatkan bahwa kalau ada yang bersaksi bilang Kristen, tolong cek baik-baik. Karena waktu itu ada yang masuk bilang anak kardinal. Nah kardinal itu di kami Katolik itu tidak menikah. Kardinal mana yang ada anak model begitu ya. Jadi itu jelas bohong kayak gitu ya. Sekali lagi kami hanya memberi edukasi. Saya yakin kok sampai kiamat juga tidak semua orang jadi Kristen. Jadi kami biasa-biasa saja. Maksudnya gini loh, ini edukasi. Mari kalau pertontonkan sesuatu yang sifatnya kepada publik, jangan sembarang, kasihan. Saya tidak mau habis kesaksian lalu seperti Pak Iskandar bilang, oh dia dibayar. Saya ini juga hidup susah. Kami ini juga hidup ada susah. Bayar saya Iskandar, ini dalam rangka apa, saudara-saudara ya. Jadi ada yang pernah ngomong begitu Pak, bilang, iya, ada. Pak dibayar. Ada. Aduh kami ini juga cicilan banyak. Lalu mau bayar kasih Pak Iskandar, ini mau bayar apa? Iya kan? Kami juga pergumulan ada banyak ya. Kasih Iskandar uang, lebih beta kasih Noel uang. Ada kami pun tim. Atau kasih ini, siapa lalu nama? Riksen. Iya kan? Jadi begini, itu kesaksian nyata beliau. Dan saya pernah dengar ya Pak Iskandar sebelum saya pindah ke Pak Razan atau Bro Razan. Pak Iskandar ini juga masa lalu buat anak-anak Kupang. Ini di satu kampung ya anak nakal semua. Dan di situ teman-teman saya orang Islam banyak. Di itu kampung tuh kampung orang bilang kepala batu. Kalau anak-anak nakal di Kupang. Jadi memang masa lalu beliau juga ya cukup dikenal lah di Kupang begitulah. Jadi menurut saya kalau ada tuduhan bilang beliau masuk Kristen karena dibayar, tidak. Beliau masuk Kristen karena ikut istri, tidak. Itu mutlak keputusan pribadi. Memang sebelumnya Pak Iskandar Ahmad Saleh ini sudah punya kesaksian bersama saya dan videonya mungkin sudah ditonton ratusan ribu Pak ya. 500.000 lebih. 500.000 lebih ditonton. Ya, jadi sudah pernah hanya untuk sekali lagi menegaskan bahwa beliau memang seorang mantan Islam tulen. Nah kita beralih ke saudara saya yang di sebelah kanan saya. Ini juga seorang mantan Islam ya. Nah sebelumnya saya mau tunjukkan dulu foto-foto, gambar-gambar, nanti baru beliau detail memperkenalkan dirinya. Mulai foto dari beliau masih kecil, ini masih kecil sudah belajar ngaji nih, ini saudara Razan. Nah itu di layar saudara bisa lihat, ada Razan masih kecil, sudah ngaji.
lalu Rajan sekeluarga dengan almarhum papa. Waktu itu papanya masih ada, lalu papanya sudah meninggal. Ini waktu mereka di kuburan papa bersama mama dan adik. Lalu kemudian Rajan dan mama dan adik kalau tiap kali lebaran kumpul ya. Ini sekali lagi data-data nyata atau kisah nyata. Lalu Rajan ini juga nanti baru dia cerita detailnya, agak nakal sedikit. Jadi narkoba lebih kemudian masuk penjara. Ini foto waktu Rajan di penjara karena narkoba ya. Lalu Rajan memang seorang muslim yang sebenarnya ya namanya manusia biasa ya Rajan ya. Walaupun suka sholat tapi ada juga kekurangan mungkin makanya bisa dipenjara. Ini video di mana Rajan sholat. Jadi bukan kita karang-karang ya, tunjukkan. Video ketika Rajan sedang sedang sembahyang atau sholat begitu. Apakah videonya ada? Ya ini ketika Rajan masih beragama Islam dan dia sedang melakukan sholat. Ada datanya juga dan kami tunjukkan. Dan berujung Rajan mulai kira-kira sudah mulai kenal-kenal, mau dekat-dekat dengan Kristen, dengan evangelis Dharma Rajan? Pungrekun, dengan Pak Dharma Pungrekun, seorang jenderal polisi kalau nggak salah ya. Mungkin saudara yang dia biasa di media sudah tahu itu Rajan sudah mulai. Tapi Rajan bilang ini belum ada keputusan, hanya sudah ada sedikit jamahan-jamahan tapi belum. Dan kemudian sampai kepada titik Tuhan percayakan saya membaptis Rajan. Berikut adalah baptisan Rajan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak mendoakan anakmu Rajan Abdul Rahman Supriyanto. Dia milik kepunyaan. Amin. Tuhan, tidak ada orang bisa menyelamatkan orang. Kami hanya hamba-hamba hina yang berkhotbah. Tapi kalau ada orang kemudian datang kepada Kristus, kami percaya Engkau sendiri berfirman, semua yang diberikan Bapa kepadamu akan datang kepadamu. Dan barang siapa yang datang padamu, engkau tidak akan membuang. Terima kasih buat seluruh perjalanan hidup dari Rajan. Rajan banyak mengalami kehidupan yang gelap, kelam, kotor, tetapi anakmu engkau selamatkan. Tuhan, siapa lain menerima kami apa adanya kecuali engkau sendiri. Terima kasih. Engkau yang berfirman, barang siapa datang, tidak ada seorang pun dapat datang kepada kita kalau tidak ditarik oleh Bapa. Rajan ditarik oleh Bapa. Amin. Kemudian penyerahan anak, ampuni dosanya, pakai dia, pulihkan dia. Kelak kalau nanti anakmu akan kurus menikah juga, Tuhan tolong supaya semua lancar. Dia menjadi pelayan Kristus yang setia. Penuhi Rajan dengan Roh Kudus sehingga anakmu kuat di dalam Tuhan. Akhirnya Tuhan, hamba membaptiskan anak Rajan Abdul Rahman Supriyanto dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Baik, itu data-data seputaran perjalanan hidup Rajan kemudian dibaptis menjadi seorang pengikut Kristus. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Rajan untuk memperkenalkan diri dan sedikit testimoni, kesaksian pengalaman pribadi bagaimana sampai kemudian memberi diri untuk dibaptis. Silakan Saudara Rajan. Ya, terima kasih banyak Pak Mel. Puji syukur. Shalom semua. Halo. Jadi saya itu dari kecil memang terlahir dari keluarga Islam yang bisa dibilang lumayan kuat. Nenek saya haji, dua nenek saya dari bapak saya, dari ibu saya, dua-duanya haji. Terus bapak saya belum sempat haji waktu itu, cuma udah keburu meninggal. Nah kalau ibu saya haji, hajah lah bahasa kalau misalnya orang-orang Islam bilangnya. Nah untuk jadi saya dari kecil itu memang belajar Al-Quran lah. Saya hatam 2 kali Al-Quran gitu kan. Maksudnya bahasa Arabnya ya. Tapi kalau artinya di situ malah justru saya nggak tahu gitu kan. Karena memang pengajarannya itu ya pasti belajar bahasa Arabnya dulu. Makanya kalau untuk bahasa Arab ya saya sedikit banyaknya saya bisa lah gitu kan. Nah selama di Islam ini memang saya ya untuk sholat kadang enggak. Cuma
memang waktu saya SMA itu mulai kelas 2 SMA, disitulah saya benar-benar ya di Jakarta. Kalau yang tadi Pak Mel ceritakan kan agak sedikit nakal, itu saya mau koreksi, itu bukan sedikit nakal tapi terlalu nakal gitu kalau bisa dibilang. Jadi sampai ya bahkan teman-teman saya sendiri itu menganggap saya gila, maksudnya gila karena terlalu nakal gitu. Bagi standar Jakarta pun aja saya udah terlalu parah lah gitu. Sampai di titik saya sampai masuk penjara. Itu sebenarnya masuk penjara itu, jadi ceritanya waktu itu saya baru keluar dari rehabilitasi narkoba. Selama 3 bulan saya direhab, saya keluar, baru 2 hari saya langsung pakai lagi. Habis itu kira-kira sebulan setelah itu saya ketangkep. Pas ditangkap itu polisi bilang, nanti diusahakan direhab ya. Saya bilang enggak Pak, saya pilih masuk penjara aja, karena di penjara bisa make. Kalau di tempat rehab nggak bisa make. Kalau di penjara kan ya banyak narkobaku di sana, terlalu banyak. Iya, banyak banget. Maksudnya memang apa namanya? Justru di situ lahan basah juga kalau mau jualan gitu kan. Cuma ya janganlah gitu karena setelah saya keluar itu saya sempet sangat-sangat nggak ada yang mau terima saya. Bener-bener keluarga nggak mau terima saya, teman-teman saya juga nggak mau terima. Akhirnya yang membantu saya itu ya teman-teman saya yang deket sama saya. Terus saya pelajarin tentang Islam ini sampai ke titik tahun 2019 yang video tadi saya sholat itu. Di situ saya sempat tertarik lagi untuk mempelajari Islam karena ada pengajaran satu yang bilang bahwa puncak ilmu tertinggi di dalam Islam itu adalah ma'rifat atau mengenal Tuhan ini. Di situ saya bercita-cita, oh saya mau mengenal Tuhan ini yang saya cari selama ini. Tapi di situ juga belum memuaskan dan belum merasakan yang benar-benar hadirat Tuhan secara paripurna lah gitu, secara kuat gitu. Nah, pas di tahun 2020 awal COVID dan di situ memang saya jujur saya tolak yang namanya COVID, saya nggak percaya namanya COVID, itu semua konspirasi palsu. Nah, ketemulah saya sama orang yang namanya Pak Dharma Pongrekun ini dan dia juga kebetulan sepemahaman dan dia bahkan nggak pernah pakai masker selama COVID kan, bahkan dia melawan pemerintahan dan lain-lain. Tapi dia jenderal bintang 3 gitu dan termasuk juga ternyata dia evangelis. Di situ dia waktu itu mau khotbah di salah satu gereja di Jakarta. Waktu itu pola pikir saya ingat sekali kata-kata ibu saya bahwa kamu jangan bergaul sama orang Kristen itu kafir. Terus habis itu kalau gereja apa, wah di situ saya benar-benar gimana ya kayak pergumulan lah gitu bahasanya pas mau masuk ke gereja itu. Tapi saya bilang nggak, hajar aja udah. Karena di situ saya nggak ketemu orang Islam yang membahas tentang hal itu. Awalnya dari situ gitu kan. Awalnya saya mau masuk itu cuma karena itu. Di saat saya masuk pertama kali ke gereja lagu-lagu penyembahan, sebenarnya nggak tahu lagu penyembahan, cuma saya ya udahlah ikut joget-joget aja gitu kan, kayak biasalah kalau kayak di sini juga kan ya ikut tepuk tangan atau apa itu ya saya ikutin aja. Kalau misalnya orang pada angkat tangan saya lihat lu ke kanan, oh angkat tangan, saya ikutin sambil baca lirik ibaratnya di layar. Tapi di situ justru pertama kali saya merasakan hadirat Tuhan. Di situ saya merasakan ibaratnya kayak di ruangan gereja kayak begini. Di situ ada sosok yang begitu besar, begitu indah, mungkin sebesar ruangan gereja ini, yang ikut duduk dan nonton gitu. Di situ ibaratnya di pikiran saya, lalu saya melihat itu dan saya percaya dan yakin itu adalah Tuhan. Dan di situ saya menangis benar-benar kayak merasakan air mata yang keluar, keindahan yang sangat indah di situ. Dan di situ langsung hilang semua pikiran saya tentang kata-kata ibu saya yang waktu itu yang bilang Kristen kafir apalah itu. Langsung hilang semua pikiran-pikiran itu. Nah di situ saya pertama kali merasakan keindahan hadirat Tuhan di gereja yang sebelumnya saya belum pernah merasakan sama sekali. Selanjutnya setelah saya merasakan hadirat Tuhan itu akhirnya saya punya pemikiran bahwa oh ternyata semua agama ini benar ya, semua agama ini menuju kebenaran gitu kan, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apapun itulah. Akhirnya saya ketemu sama pacar saya kan, lalu ya biasalah kita menjalin hubungan dan lain-lain, tapi perdebatan yang selalu ada dalam perkara ini, karena kita memang terutama ibaratnya cocok yang bikin kita berdua cocok itu, kita sama-sama mencari kebenaran, bukan cuma dalam kebenaran dalam Tuhan aja, tapi dalam semua hal di dunia inilah. Nah, yang jadi perdebatan saya dan dia itu, pacar saya itu selalu bilang,
jalan kebenaran cuma satu, dari Tuhan Yesus itu sendiri. Sementara saya punya pemikiran semua benar kok, semua ajaran benar. Dan di situ memang saya masih ada, jadi memang dulu waktu balik lagi ke sekitar tahun 2017-an waktu saya baru keluar dari penjara itu, saya memang sudah mulai punya keinginan untuk bunuh diri gitu. Keinginan untuk bunuh diri ini bukan untuk, ibaratnya yang paling utama saya bunuh diri itu bukan karena saya lelah dalam kehidupan. Memang iya saya lelah juga, tapi yang paling utamanya itu adalah saya mau ketemu Tuhan gitu. Karena saya pikir udahlah mati aja, karena kayaknya satu-satu jalan untuk ketemu Tuhan ya mati aja gitu ya, bunuh diri aja gitu kan. Selesai semua ya kita ketemu pencipta itu ada atau enggak gitu kan. Dari situ aja kan spekulasinya kan. Nah, akhirnya setelah saya ketemu dengan pacar saya ini atau calon saya ini, perdebatan terus tentang perkara itu, tapi di situ saya masih ada keinginan mau bunuh diri dan lain-lain. Padahal waktu itu awal-awal kita masih di Kupang itu saya sering kesini juga ke gereja ini ibadah, cuma biasanya saya di atas gitu kan waktu itu, dan itu sering telat datang lah gitu kan, makanya di atas gitu. Kalau misalnya sekarang kan karena datang di awal jadi di depan gitu. Nah di situ itu saya hampir mungkin sekitar 4 kali atau 5 kali saya sering cekcok sama calon saya ini, dan saya memutuskan ke jembatan Liliba karena menurut orang Kupang kan disitulah memang posisinya gitu kan. Akhirnya ya pokoknya sering berjalan waktu, tapi untungnya Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Dan ada di satu momen waktu itu sekitar bulan Juli tahun 2021, pacar saya ini kasih lihat video tentang Christian Prince. Di situ dari penjelasannya saya langsung percaya dan yakin bahwa memang kebenaran itu cuma satu. Tidak mungkin tidak ada kebenaran, ibaratnya ada jalan lain. Hanya satu kebenaran dan yang lain semuanya bukan kebenaran. Karena Tuhan itu cuma satu. Ibaratnya nggak mungkin kalau Tuhan yang cuma satu, jalannya ada banyak, itu nggak mungkin. Tapi Tuhan cuma satu, ya jalannya cuma satu. Nah disitulah saya percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya bicara terhadap diri saya. Iya, ini ada pernyataan dari Melatok yang bagus di awal. Dikatakan bahwa Kristen dan Islam ini agama besar. Dan saya rasa nggak perlu untuk kita dukung atau kita marketingkan dengan cara membuat kesaksian-kesaksian palsu. Dengan membuat settingan-settingan. Enggak. Ini saya setuju. Untuk itu tolonglah. Jangan lagi ada cerita-cerita mualaf palsu, murtadin palsu, odong-odong, dan sebagainya. Ini mempermalukan agama kita. Seharusnya ya, kalau kita ada dengar contoh nih, murtadin palsu. Harusnya teman-teman Kristen itu bisa ambil tindakan. Bukan dengan cara malah mendukung kelakuan-kelakuan seperti itu. Begitu juga kalau ada mualaf-mualaf palsu. Tolong jangan didukung. Ini yang kita geram. Kita gerah melihat kejadian-kejadian seperti ini. Dan kalau kalian tanya sama saya, Bang, bukannya tuh murtadin aja yang palsu, mualaf nggak ada lah, mualaf asli semua. Nggak, asli dan palsu dua-duanya ada. Kita nggak pungkiri, ada juga yang murtad. Benar, pasti ada yang murtad. Karena apa? Ya karena memang dunia itu seperti itu. Kan sudah nubuatannya. Sudah nubuatannya teman-teman, akan terus orang-orang disesatkan oleh iblis. Masalahnya agama mana yang disesatkan kan itu. Kalau kita lihatnya sebelah lihatnya kita. Udah, nanti kita akan tahu akhir zaman nanti. Sedangkan kalau kita lihat settingan-settingan ini, ini yang kurang ajar. Ini yang kurang ajar. Selama ini kita bilang para murtadin ya, itu memberi kesaksian palsu dan sebagainya, ketemu roh halus lah, yang ngomongnya dulu juara MTQ, tapi Al-Fatihah nggak tahu, jumlah berapa rakaat sholat nggak tahu, itu kan memalukan. Itu benar-benar memalukan. Sama kayak ada orang bilang, oh saya jemaat ataupun full timer, saya pelayanan di GBI. Begitu ditanya, kamu komsel mana? Nggak tahu. Apa itu komsel? Apakah komsel itu sejenis makanan? Kan konyol. Konyol gitu. Ya sama kayak di Islam juga kita sering ya melihat kesaksian-kesaksian yang jelas-jelas palsu. Kalau ada orang ngaku Muslim taat, nggak bisa Al-Fatihah, itu kelewatan. Kelewatan sekali teman-teman. Terus mereka beralasan, oh saya sudah lupa. Kan sudah lama, saya sudah lupa. Ini ibaratnya gini, kita nggak pernah nyanyi balonku ada 5,
Itu terakhir saya nyanyi waktu saya kecil. Ataupun lagu-lagu waktu kita kecil lah. Tapi kalau kalian suruh saya nyanyi sekarang, saya masih bisa. Betul tidak? Coba kalian nyanyi pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Gitu. Masih sanggup kita nyanyikan. Walaupun kita udah lama nggak nyanyikan itu. Ya sama kayak Al-Fatihah. Kalau Anda Muslim taat, itu udah nempel di kepala Anda. Udah pasti nempel. Bayangkan 1 hari 5 kali, apa nggak nempel? Lagu balonku aja nggak sekencang itu. Nggak sebanyak itu kita nyanyikan. Betul tidak? Nah, jadi kita tahulah kesaksian-kesaksian palsu itu. Dan terlepas ya, sebenarnya mereka murtad karena apa? Nah, ini yang kita bongkar kan. Ternyata banyak yang murtad itu karena perut, bawa perut, karena ikut pasangan, dan sebagainya. Begitu juga dengan mualaf. Ada mualaf-mualaf yang karena pernikahan. Kalian bisa lihat ya, kalau di tempat saya, contoh. Waktu itu saya pernah tampilkan mualaf-mualaf di tempatnya Pak Dani. Yang disyahadatkan sama Pak Dani di Kalimantan. Itu banyak yang memilih mualaf karena nikah. Orangnya jujur bilang, oh dia karena nikah. Itu Demian jadi saksi. Bahkan saya tempatkan Demian sama Bu Darni untuk jadi pengujinya. Kalau kalian tanya sama Demian, dia tahu betul. Kalau saya ada yang mualaf, saya kasih, Demian lu mau uji silakan. Silakan. Cuman kadang-kadang Demian ini kelewatan. Kalau yang perempuan nanti dihina-hina sama dia. Dia bukan nguji orang ini benaran dari Kristen atau tidak. Tapi dia malah hina ujungnya. Setelah dia uji, oh rupanya memang dari Kristen. Nanti ujung-ujungnya paling dia bilang apa? Kamu sudah siap nggak di poligami? Di Islam tuh begini. Ujungnya jadi fitnah Islam. Nah, itu si Demian Kucuk itu. Tapi saya selalu mengatakan kita siap untuk memberikan kesempatan teman-teman untuk menguji orang-orang yang mualaf tersebut. Kita nggak akan membela kalau memang salah. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya, tapi kalau saya pribadi saya nggak akan bela. Ya, saya nggak akan bela. Lebih bagus saya diam. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, kalaupun ya kalian suruh saya bela, saya nggak akan mau. Kalaupun ya kalian suruh saya nipu, saya nggak akan mau nipu. Mending saya nggak mau tahu. Ada beberapa hal saya lebih mending udah nggak usah tahu aja gitu. Kalaupun ada yang aneh-aneh silakanlah kalian yang buat. Saya nggak mau ikutan. Oke, kita kembali kepada kesaksian ya dua orang ini. Tapi sebelumnya tadi ada fitnahan juga. Dibilang kalau yang syahadat sama Kodondi itu adalah settingan. Saya sudah bilang sebelumnya, dan saya tahu statement saya dipotong-potong oleh kaum Polycarpus, ya dipotong-potong. Bu Liana itu, dia sudah pernah syahadat, tetapi dia kembali ke agamanya. Dia kembali ke agamanya. Karena waktu syahadat itu nggak ada yang bimbing. Nggak ada yang bimbing sehingga dia ragu, ya sehingga dia nggak tahu mau ngapain, dan dia kembali ke agamanya. Itulah kemarin syahadat lagi. Apakah itu sah? Sah saja. Jadi siapa yang bilang nggak boleh syahadat 2 kali? Namanya juga dia sudah murtad kembali. Sama kayak si Raji. Raji Islam. Udah pernah jadi oten. Udah pernah murtad. Syahadat lagi. Sah atau tidak? Sah. Sama kayak Bu Liana Rusti. Tahun lalu syahadat. Tapi nggak ada melakukan satupun. Ya, syariat Islam nggak ada satupun yang dia lakukan. Dan makan. Bahkan sudah sampai makan B2. Kalau Islam, makan B2, murtad nggak? Kalian pikirkan sendiri ya. Ini biar teman-teman tahu. Dan saya nggak tahu ya, kenapa Polycarpus ini suka sekali memfitnah orang, memelintir, ya, dan membuat karangan-karangan sendiri untuk menghibur para donatur mereka. Terus kalau kita lihat 2 kesaksian ini, saya nggak tahu background mereka apa, apakah benar mereka Islam dari lahir atau tidak, karena ada statement dari pendeta Mel Atok ya, dia menunjukkan bukti bahwa ini nggak bohong. Dia bilang kalau kita itu harus tunjukkan bukti supaya nggak bohong. Kita datanya lengkap gitu kan. Datanya itu apa? Data orangnya dibaptis, yaitu si Iskandar ini. Saya bingung ya, video membaptis apakah itu bisa jadi bukti bahwa dia adalah seorang Muslim yang taat? Coba saya tanya. Orang Kristen dibaptis juga banyak. Itu Pak Philip, ya, Kok Philip itu berapa banyak orang Kristen dari gereja lain yang dia baptis ulang? Termasuk grupnya Paul Jang. Dari Kristen, dibaptis lagi, pindah kolam. Pindah kolam. Itu banyak. Jadi baptis itu tidak menandakan dia dari Islam. Nggak ada. Nggak ada ya.
Yang lebih konyol, saya bahas nih, mulai dari Iskandar. Si Iskandar ini bilang apa? Dulu dia itu adalah Islam yang taat. Cukup taat ya. Tapi begitu mendengar khotbah Pendeta Mel, saya merasa ada yang berbeda. Ada yang menarik bagi diri saya, kan begitu. Bahkan dia mengatakan, ayahnya adalah Kiai Haji, pemuka agama di NTT. Sedangkan mamanya adalah Haji. Saya juga bingung ya, mamanya udah bisa jadi Haji ya. Mamanya cowok. Mamanya cowok atau cewek, saya nggak tahu. Bahkan temannya, si Rajan, itu udah ngomong juga kan. Kalau perempuan ya Haja, mana ada perempuan Haji. Ini lucu juga. Cuman yang lebay, dia mengatakan bahwa dia diintimidasi, dihujat saat dia murtad. Bahkan banyak yang tidak suka sampai melempar dia. Ya, melempar. Ini kan lucu. Dia tinggal di mana, teman-teman? Coba kalian cek. NTT. Dia bilang ayahnya pemuka agama di NTT. Artinya dia tinggal di NTT. NTT itu Kupang. NTT itu mayoritas Kristen. Mayoritas Kristen. Bagaimana mungkin Anda diintimidasi sampai sebegitunya? Rumah Anda dilempari. Gimana ceritanya? Anda tinggal minta perlindungan dari orang-orang Kristen, yang ada malah yang Muslimnya yang akan ditindas. Ini aja baru-baru ini di Banten, bayangkan. Orang Indonesia Timur ya, mengatakan mereka dari Timur, itu datang. Banten tuh mayoritas Muslim, tapi buktinya berani kok bersuara yang minoritas, berani kok mereka. Apalagi di NTT. Kalau di NTT pasti lebih kuat suara mereka. Suara teman-teman kita Kristen pasti kuat, pasti mereka akan membela Anda. Apalagi Anda sudah masuk Kristen, nggak mungkin nggak dibela. Jadi konyol. Konyol sekali kalau Islam bisa mengintimidasi Anda, masyarakat Islam bisa mempersekusi Anda di daerah yang mayoritas jelas-jelas Kristen. Bukan imbang ya, kecuali imbang. Ini enggak loh. Cemplang. 90%. 90% Kristen di situ. Ya, ini yang teman-teman harus tahu ya. Terus dia juga ngomong apa? Orang-orang bilang dia murtad karena ikut istrinya. Karena ikut istri. Artinya apa? Artinya memang istrinya itu Kristen. Betul tidak? Artinya istrinya Kristen, sehingga ada tuduhan seperti itu. Oh, ini gara-gara mau nikah sama pacarnya Kristen, itulah dia murtad. Ada tuduhan seperti itu, pasti ada dasar. Ada dasar. Kenapa Anda pacaran dengan orang Kristen? Ini tanda tanya juga kan? Kenapa Anda seorang Muslim pacarannya sama yang Kristen? Itu namanya cari penyakit. Cari penyakit. Ini yang dari dulu kita selalu bilang. Bagi teman-teman yang nonton, tolong ya, carilah yang seiman. Karena bahaya. Ada orang kan gitu, udah jalani dulu, kan belum tentu sampai pernikahan, kita jalani dulu gitu kan. Beda agama. Beda agama. Menurut kalian benar nggak itu? Soalnya nanti di endingnya kan pilihannya cuma apa? Salah satu ikut, atau ya udah bubar. Kan pilihannya antara dua itu. Salah satu ikut atau bubar. Itu kan cari penyakit namanya. Ini sekaligus ya bagi teman-teman penonton-penonton yang mungkin pacaran beda iman, ataupun keluarga kalian ya, anak kalian, pacaran beda iman, siap-siaplah. Ya, antara siapa yang ditarik aja kan begitu. Kalau dia jelas nih, si Iskandar nih, istrinya Kristen. Istrinya Kristen. Clear. Ya. Bahwa dia ikut istrinya. Terlepas dia bilang, enggak lah, saya bukan ikut istri, tapi karena iman saya. Ya udah, terserah kamu lah. Kalau kamu mau bilang karena iman kamu, ya cuman saya cuma bertanya, kenapa kamu pacaran sama orang Kristen? Saat itu kamu masih Islam. Ya, saat itu masih Islam. Terus yang kedua si Rajan. Background-nya luar biasa. Narkoba, masuk penjara. Narkoba, ya, terus ditaruh di rehabilitasi, yang kedua kali nggak mau rehab, maunya masuk penjara. Begitu keluar, hidupnya makin nggak jelas. Pengen bunuh diri. Luar biasa ya. Pengen bunuh diri, teman-teman. Saya nggak tahu, dia ini seorang Muslim atau enggak. Kalau dia bilang, dia Muslim saat itu. Waktu masuk penjara dia Muslim, keluar dari penjara pun masih Muslim. Bahkan dibilang apa? Belajar ma'rifat. Saya baru tahu orang belajar ma'rifat bisa jadi punya iman seperti ini. Bahkan sampai mau bunuh diri. Udah jelas-jelas di Islam itu bunuh diri itu sangat terlarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Di surat An-Nisa ayat 29, janganlah kamu membunuh dirimu
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sampai Allah bilang apa? Jangan bunuh dirimu. Ya. Bahkan Nabi beberapa kali mengatakan, barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka nanti pada hari kiamat, ia akan disiksa dengan sesuatu itu. Barang siapa membunuh dirinya dengan menggunakan besi, maka besi tersebut akan ditempelkan pada perutnya di neraka jahanam selama-lamanya. Kalau kamu gantung diri, ya udah kamu selamanya akan disiksa dengan gantung diri. Kamu loncat dari gedung, ya udah kamu akan merasakan penderitaan loncat-loncat terus. Di Islam clear, larangannya ada. Jadi bagaimana mungkin seorang muslim yang taat sampai kepikiran bunuh diri? Itu KTP Islam, tapi iman nggak ada, mungkin. Orang-orang yang bunuh diri itu nggak punya iman. Sudah depresi. Kalau orang yang punya iman nggak akan kepikiran untuk bunuh diri, karena dia sadar ada Allah. Separah apapun hidupnya, seberat apapun hidupnya, orang tersebut tahu ada Allah. Orang tersebut tahu bahwa dunia ini hanya ujian. Saya susah, banyak hutang, ya, gara-gara sakit, jadinya berhutang sana-sini untuk membayar rumah sakit orang tua. Dia tetap akan berpikir bahwa ini cuma cobaan. Ini cuma cobaan. Masalah waktu, selesai. Kamu suka nggak suka, pasti akan lewat. Betul tidak? Contoh nih teman-teman, kalian punya masalah. Kalian pikirin terus. Menurut kalian, waktu berhenti nggak? Enggak. Kalian pikirin terus pun, tiba-tiba udah malam aja. Udah malam, tiba-tiba udah pagi lagi. Waktu tetap akan jalan. Semua akan terlewati. Saya dari dulu selalu bilang ya, itu dan saya tanam di otak saya, sebahagia apapun kamu, sesusah apapun kamu, seberapa menderitanya kamu, selama itu di dunia, itu pasti akan selesai. Nggak ada yang abadi. Kebahagiaan nggak ada abadi, kesusahan juga nggak ada abadi. Itu namanya dunia. Nanti di akhirat sana baru abadi. Untuk itu kejarlah akhirat. Fokuslah kepada akhirat. Jadi kalau yang bunuh diri, mohon maaf saya katakan ya, itu bukan orang yang punya iman. Karena dia nggak tahu ada Allah. Dia nggak percaya ada Allah. Karena nggak percaya lah dia berani bunuh diri. Walaupun dia bilang, wah saya kan tujuan bunuh dirinya supaya tahu ada Allah atau tidak. Artinya kamu ragu sebenarnya, sehingga kamu mau kan? Karena ada rasa penasaran kamu. Benaran nggak ada Tuhan atau nggak ada Tuhan? Benaran nggak? Kalau ada artinya nanti ketemu. Kalau nggak ada ya wes gitu kan? Itu kan bodoh namanya. Ya. Terus dia bilang, dia di sana ketemu waktu dia tidak percaya dengan COVID. Ya dia ikut seminar dari Komjen Dharma Pongrekun ya. Nah, itu salah satu jenderal yang kontroversi karena dia mengatakan COVID ya itu adalah New World Order. Itu adalah konspirasi global. Bagaimana nanti manusia akan ada chip dan sebagainya. Mirip Luga lah. Saya dulu sampai bingung, ini gimana jenderal polisi tapi percaya konspirasi. Dan sangat pengagum dengan konspirasi. Dia nggak percaya COVID gitu. Dan di situ dia datang ke gereja pertama sekali untuk mendengarkan Komjen Purnawirawan Dharma Pongrekun khotbah di gereja. Dia bilang itu pertama kali dia ke sana dan dia di sana merasakan hadirat Tuhan. Dia bilang ya, dia merasakan hadirat Tuhan. Cuman yang jadi pertanyaan, kamu merasakan hadirat Tuhan, buktinya kamu nggak murtad saat itu. Saat itu dia nggak memilih jadi Kristen. Kapan dia jadi Kristen? Setelah berkali-kali ke gereja. Setelah dari kejadian itu, berkali-kali ke gereja. Kenapa dia bisa ke gereja? Karena dia punya pacar Kristen. Keceplosan kan? Keceplosan sendiri cerita, setelah kejadian itu dia ketemu dengan pacarnya, dan sering berdebat masalah agama. Pacarnya Kristen. Dan dia menemani pacarnya ke gereja, tempat pendeta Mel ini. Tadi dia bilang duduk di mana? Atas. Di belakang. Terakhir dia memilih murtad karena apa? Dikasih nonton sama pacarnya Christian Prince. Wih, ngeri ya. Gara-gara nonton cepot. Nah, inilah saya bilang kalau orang imannya nggak kuat, nontonnya itu cepot, nontonnya itu tanpa ragi, mereka bisa terpengaruh. Mereka bisa terpengaruh. Tapi kalau nontonnya Pak Bom, ya nontonnya Elia, Ki Ahmad, Wak Donat, ya nggak mungkin. Malah makin kuat iman Islamnya. Biasanya yang nonton-nonton
penghujat-penghujat ini iman Islamnya makin kuat, malah gironya terpanggil. Tapi kalau nonton CP tanpa ragi, yang statement-statementnya kita tahu lah, menyesatkan, menghipnotis orang, ya memang bisa. Memang bisa, kita nggak pungkiri. Imannya lagi lemah, setiap hari dicekokin doktrin sama pacarnya, dengan dengar CP punya statement, ya, tentang Islam beginilah, begitulah fitnahan kepada Islam, dan dia nggak cross-check. Dia nggak cari tahu fitnahan CP itu benar apa enggak. Ya mungkin karena dia udah merasa, udahlah, mau nggak mau juga saya harus satu agama. Supaya bisa nikah dengan pacarnya, harus pilih kan, antara pacarnya ikut dia, atau dia yang ikut pacarnya. Sedangkan dia imannya udah terkikis. Sedangkan pacarnya imannya masih full. Sehingga dia lihat, berat lah nih, pacarnya nggak mungkin ikut dia. Karena pacarnya kuat sekali imannya. Sampai ngajak dia debat kan. Orang yang berani ngajak debat, artinya dia pede dengan agamanya. Orang yang berani untuk berdiskusi tentang imannya kepada orang lain, itu artinya dia pede dengan agamanya. Terakhir dia putuskan untuk keluar dari Islam, ya sudahlah. Kita nggak masalah kok. Sekali lagi ya, murtad, mualaf itu hal biasa. Tetapi di sini, dua kesaksian ini kita bisa dengar bahwa dua-duanya ini punya pacar Kristen saat dia Islam. Saat dia Islam. Terlepas mereka bilang, wah saya pindah Kristen karena iman lah, bukan karena pacar, ya udahlah, terserah kamu. Kita cuma mau ambil yang fakta. Faktanya saat kamu Islam, pacar kamu Kristen. Betul tidak? Itu aja. Yang Islam juga banyak. Yes, yang Islam juga ada yang jadi mualaf gara-gara itu. Dia Kristen, pacarnya Islam. Terpengaruh. Ada juga kok. Kita nggak pungkiri itu. Ya, kita nggak pungkiri itu. Tapi kita nggak pernah tunjukkan yang seperti ini. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Oke, jadi di sini udah jelas. Saya nggak tahu ya, tumben Mel Atok merubah style. Karena ini bukan stylenya pendeta Mel Atok. Baru pertama saya lihat Mel Atok melakukan hal ini. Artinya apa? Artinya ini memang ditujukan kepada Don Ditan. Karena dia gerah melihat Don Ditan selalu menampilkan orang-orang yang syahadat. Orang-orang yang setelah diskusi memutuskan mualaf. Jadi dia mau kasih lihat bahwa dia juga bisa gitu. Ada juga yang setelah dengar khotbah dia, mutusin jadi Kristen. Ya sudahlah. Ya sudah. Mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Ya, kalian yang nilai sendiri. Kenapa pendeta Mel Atok seperti ini? Tetapi sekali lagi, saya merindukan Mel Atok yang lama. Mel Atok yang masih berani mau jujur mengatakan bahwa internalnya ada problem. Itu sih. Ya, jadi kalian yang nilai sendiri, dan sekali lagi, kalau kita kan cuma nanggapi. Ya, ini tanggapan kita melihat kesaksian tersebut. Jangan ada ngamu-ngamu atau kejang-kejang ya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.